Hai Tania, Assalamualaikum. Hai Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih Pak? Aku alhamdulillah baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya seperti biasa lah ya. Kayak gitu masih stay at home. Kayak gitulah. Bosen. Ya, jadi sebelumnya kan kita belum pernah nih bertemu ya kan, secara tatap muka. Iya. Gimana kalau kita introduce ourselves dulu? Ya, kamu dulu kan ya. Kami yang mulai, kau. Ya. Oke. Nama aku Farah, aku berasal dari Aceh. Aku jumpa si Tania ini berawal dari ketika kami saling ingin praktis English ya, kalau nggak salah di sebuah aplikasi. Jadi kami saling bertemu sekitar 2 tahun yang lalu. Itu sih, itu aja. Ya, hampir 2 tahun. Ya gitu sih, ini pertama kali ya kita, ini memang pertama kali kita ngobrol ya, yang benar-benar ngobrol. Kita bahkan belum pernah yang telepon gitu ya, paling typing gitu kan, chat di WA gitu. Asik banget lah ngobrol gitu, masalah-masalah umum, apa? Aku juga sering tukar pikiran tentang masalah-masalah problem yang ada di kehidupan ini. Iya, betul. Oh iya, aku belum kenal. Nama aku Tania Sunila Kartono. Aku berasal dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah ya. Nama kabupatennya itu Banyumas, dan aku tinggalnya itu di Jatilawang. Ya nggak tahu lah ya, mungkin cuma ya kesel aja. Jauh banget ya kita. Jadi, iya jauh. Kayaknya itu hampir 1.500 km kalau dari Jawa ya, Jawa ke sana itu sekitar segitu kayaknya deh. Ya, it's okay, kita pasti ketemu lah suatu saat, pasti. Kalau udah ada niat, sudah nanti. Ya, so ya kita hari ini agenda kita cuma bahas-bahas ya masalah-masalah umum lah ya, masalah-masalah umum apa remaja gitu ya. Ya kita sih masih anggap remaja nggak atau udah dewasa? Kita udah beranjak dewasa deh. Iya enggak? Ya, kita udah beranjak dewasa. Ya, udah 20 tahun kan kita. Iya. Happy 20. Ya. Jadi, getting older is not that easy. Oke, benar kali. Dan memang beranjak dewasa ini adalah salah satu tahap kita mengetahui bagaimana pendewasaan yang paling benar itu gimana. Jadi Tan, ngomong-ngomong tentang betul. life crisis ya, kita bakalan ngomongin tentang life crisis. Nah, ngomongin itu, aku mau tahu life crisis. Di quarter life crisis ini apa sih masalah yang paling kamu rasain gitu? Oke, sebenarnya masalah itu datang ke hampir semua orang ya, di umur-umur segini itu wajar sih menurut aku. Cuma di sini yang anggap masalah itu ya kita sendiri gitu kan. Masalah itu sebenarnya kan datang, kita nanggepinnya gimana, mecahinnya itu gimana gitu kan. Ya contoh ya, kayak aku bukan nganggep ini suatu problem ya yang terlalu gimana. Ini udah kayak emang waktunya di umur segini gitu kan, kita melalui itulah. Dan sekarang kita lagi di fase itu. Ya kayak contoh nih ya, share sedikit ya. Ngomong-ngomong aku nih gap year. Ini tahun kedua. Tahun kedua aku ini ya, gap year. So, ya itu beban ya, tekanan sosial, tekanan apa aja gitu lah ya. Karena ya ekspektasi aku 2019 bisa masuk kuliah dan ternyata belum rezeki aku, dan aku tuh belum coba ini ya, bukan belum sih, emang nggak coba kedinasan. Aku cuma fokus sama univ negeri gitu, ikut SB terus SBM maksudnya, SBM yang ujian masuk baru gitu, terus ujian mandiri gitu ya, belum itu lah ya. Terus ke tahun kemarin 2020 sama gitu. Nah itu pressure buat aku ya. Pertama, di umur segini ya, kebanyakan temen aku tuh kalau nggak milih kerja, kuliah gitu kan. Benar. Oke. Nah temanku ini yang udah jelas kerja ya udah kerja, dia fokus kerja, yang kuliah ya mereka sibuk dengan kuliah mereka. Nah di sini kita bicara life crisis kan.
Nah ini termasuk ya, ini termasuk sih menurut aku. Terus juga kejadian ini yang membuat aku banyak berpikir juga. Nah banyak berpikir ini juga nih yang mungkin banyak orang mikir ya bagian dari itunya kan. Ya gitu sih beban buat aku belum kuliah. Terus jujur aku emang pengen kerja ya. Cuma dengan keadaan kayak gini aku tuh nggak bisa kerja yang ini pandemik kan belum selesai, nggak tahu selesainya kapan gitu ya, semoga cepat selesai ya. Nah orang tua aku tuh nggak ngebolehin aku keluar yang keluar kota gitu ya. Jadi ya kemarin aku sempat ngeles gitu, aku juga jualan apa gitu ya, makanan gitu dan sebagainya. Ya gitu sih, ya menurut kamu gimana? Maksudnya kan lebih cenderung yang kepikiran gitu ya, masalah itu kita itu bercabung dengan pikiran kita sendiri gitu sih. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya. Kalau aku, kita kan berbicara tentang life crisis gitu ya. Apalagi di umur kita yang baru masuk 20 tahun dan ini merupakan awal pendewasaan kita. Nah, menurutku, aku sudah mulai merasakan life crisis ini ketika aku sudah lulus di bangku SMA. Aku juga sama kayak Tania, aku juga gap year. Aku gap year 1 tahun. Kamu tahu kan? Dan dan di situ aku melihat teman-temanku pada kuliah. Mereka mendapatkan fakultas yang mereka mau, sehingga itu juga jadi pressure bagi aku. Aku merasakan down juga. Namun setelah aku lewat SBM, aku kan lewat SBM nih. Aku udah masuk dengan fakultas yang aku inginkan. Tapi di sini aku juga merasakan adanya beban setelah memasuki dunia perkuliahan. Ternyata di usia sekarang ini, aku rasa bukan hanya pendidikan yang aku perlukan, tapi juga bagaimana caraku. Aku juga ingin meniti sebuah karir. Aku juga ingin mempunyai sebuah pekerjaan yang bisa survive aku di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi menurutku, di usia 20 tahun ini, memang kita selalu overthinking dengan apa yang kita punya. Dan apalagi kita kan pengguna sosial media ya. Yang dimana-mana tuh kita lihatnya itu adalah postingan-postingan mereka yang bahagia, teman-teman kita pada bahagia, postingan mereka. Dan itu juga berdampak sama psikologis mungkin ya. Aku juga belajar tentang itu. Tapi aku merasakan itu adalah sebuah pressure. Apalagi pada saat kemarin aku ujian, aku lihat teman-temanku pada happy-happy, sedangkan aku merasa terbebani dengan ujian-ujian yang harus aku selesaikan tersebut. Jadi ya, nggak mau itu berdampak terhadap orang-orang yang melihatnya. Mungkin juga akan berdampak sama mereka yang posting setiap hari seperti itu, bahkan ada rasa kecanduan mungkin ya. Mungkin seperti itu. Gitu. Tapi emang gimana ya? Ya itu sih sosial media dampak negatif, dampak positif tergantung kitanya gitu kan. Bener nggak sih? Banyak yang posting pencapaian mereka gitu ya. Kita bukan bahas soal ini mereka jalan-jalan atau gimana. Lebih ke cenderung ke pencapaian nggak sih? Kayak orang itu udah jelas kayak udah kuliah, terus lagi fokus sama kuliahnya, terus dia punya plan dan sebagainya ke depannya. Aku lebih cenderung ini yang kayak gitu sih ya. Nah itu sih ya gimana sih buat cabut kita juga sih kayak aku emang kalau niat kuliah ya aku harus gitu sih ya tergantung kitanya sih. Masalah datang itu ya kita yang nyelesain bukan orang lain. Ya benar tuh. Dan sih, ya. Nanti mungkin ya aku pada saat masuk kuliah itu aku merasa selesai deh nih apa yang aku impikan. Ternyata setelah aku kuliah itu ternyata masih ada lagi yang kita inginkan. Itu juga karena ya kita mau apa yang kita pikirkan itu. Kayak ternyata pendidikan memang nomor 1 kan. Tapi pada saat pendidikan kita juga perlu survive yang lain, kayak masa depan kita gimana nanti, karena terlalu overthinkingnya itu kita juga berpikir tentang keluarga, semua masa depan itu bakal dipikirkan. Ternyata waktu masa-masa SMA itu kan kita cuma mikirin sekolah, belajar. Dan ternyata pada saat kuliah itu, pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu tidak hanya itu. Ternyata kita juga harus survive dengan hal-hal yang lain kayak gitu.
Ternyata seperti itu. Masa dewasa itu seperti itu, sulit bercabang. Iya. Iya, sulit ternyata ya. Cuma ya buat kuat juga sih, buat kita kuat. Berarti kita kan gitu, kayak gimana sih? Ya itulah awalnya gitu. Jadi nggak perlu. Ya aku yakin ya, karena aku belum kuliah. Mungkin tapi aku bisa ngerasain kok kamu gimana banyak tugas gitu ya. Belum lagi beda kalau di kuliah itu aku yakin beda, kayak di situ tuh persaingannya tuh beda kayak di SMA. Di SMA kita mungkin masih bisa yang bareng gitu kan ya. Kalau di kuliah itu benar-benar udah fokus gitu, orang-orang itu fokus sama tujuannya. Ya udah itu. Ngomong-ngomong, kasih tahu ke teman-teman nanti kamu sekarang lagi menempuh pendidikan apa? Share juga mungkin buat ya. Aku baik. Iya. Aku kuliah di Universitas Syah Kuala di Aceh tepatnya, Banda Aceh. Itu adalah ibu kota dari Aceh sendiri, Provinsi Aceh. Dan aku menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah sekali, aku lewat dari jalur SBMPTN. Sekarang udah semester berapa? Dikasih tahu. Sekarang aku libur untuk naik ke semester 4. Tapi itu juga penuh dengan kerja keras, penuh dengan lika-liku and painful. Iya. Aku yakin sih kedokteran itu emang berat banget. Ya. Hanya orang-orang kuat ya gue. Kita juga gimana usaha-usaha yang udah kamu lakuin, gimana survive kamu tentang hal-hal yang udah kamu lakuin di 2 tahun ini. 2 tahun selama kamu gap year. Ya, oke. Agak memalukan juga sih ya ngomongin gap year ya. Kayak kesannya tuh nganggur banget gitu. Enggak sih, enggak sebenarnya enggak. Tergantung kitanya gimana sih. Oke, gap year. Aku lulus 2019. 2019 lulus Juni atau bulan apa lah ya itu. Kita kan ujian dan sebagainya. Dan aku udah lah, nggak lolos. Karena aku nggak ada plan B buat ke swasta. Ya, bukan karena gimana. Ini udah kesempatan aku sama orang tuaku. Kalau swasta, mungkin orang tuaku emang belum mampu untuk membiayai aku gitu ya. Nah kalau misalnya aku itu pun ya mungkin aku udah dari swasta ya, karena pertimbangan yang banyak, jadi aku belum ya udah nggak apa. Terus aku tuh sempet jualan ini dulu loh, ngisi waktu ya, jualan cake gitu. Tahu kan cake? Tahu kan? Nah itu buat ulang tahun kayak buat pernikahan. Ya lumayan banget loh, lumayan banget itu buat beli pulsa ya gitu. Cuma ini permasalahannya, ulang tahun tuh nggak setiap hari ada orang yang ulang tahun mau dirayain, nggak juga setiap hari ada orang yang nikahan gitu kan. Jadinya tuh aku jarang ada yang pesen gitu. Dan aku target kayak aku seminggu harus dapat istilahnya gitu kan. Tapi aduh susah. Untung yang udah dapet tuh udah habis dulu buat keperluan yang lain gitu loh. Nah, gitu kan. Nah, ya, terus akhirnya itu aku udah sebenarnya aku udah dari SMA ya yang kue itu. Terus aku lanjutin lagi. Nah, udah sekitar bulan Oktober tuh aku udah berangkat ke Paris. Gimana? Berapa lama tuh jualan kuenya? Sebenarnya kalau kita itu dari itu ya aku mulai jualan kayak SMA kelas 2 kayaknya deh. Kayak ada yang pesen gitu ya. Aku tuh yang pesen pertama itu anggap penghasilan sendiri ya. Enak banget. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Cuma ya itu masih belum nemu pasarannya ibaratnya ya. Nah itu. Aku udah bikin roti itu dari SMP sebenarnya. Terus aku waktu itu ada yang pesen. Nah itu kan aku anggap sebagai customer pertama kan. Ibaratnya ya udahlah, ibaratnya kita jualan gitu kan. Itu waktu SMA. Nah, dan seterusnya yaitu susahnya itu karena kalau kayak gitu nggak setiap hari ada yang pesan, nggak ada orang ulang tahun gitu kan. Akhirnya aku pergi ke Pare 2019 akhir tuh. Kita di sana belajar bahasa Inggris sebenarnya. Kamu belajar bahasa Inggris di Pare? Iya kan, emang di sana ngapain aku? Oh iya. Jadi aku di Pare tuh awalnya ya, awalnya tuh buat escape, kayak aku tuh udah pelik banget, ya Allah aku udah gagal dan sebagainya, itu ya itulah ya.
Terus akhirnya aku apa deh buat escape tadi kan di sana juga ketemu banyak teman seru dari seluruh Indonesia aku ketemu di situ banyak teman baik di situ sumpah kayak banyak pengalaman juga karena apa ya aku kan sekarang ngekos ini pertama aku pergi yang 1 bulan itu kan pergi itu rasain oh kayak ini ternyata jauh sama orang tua tapi seru jauh dari orang tua terus di sana kita kayak ngekos lah ibaratnya kan di sana asrama ya terus ya it was so fun terus ya 1 bulan di sana terus selain dapat ilmu juga ya buat liburan ya gitulah terus udah terus aku pulang November kan nah di rumah Kamu kalau dari kampung ya aku kalau kamu dari kampung tuh aku Pare itu berapa jam sih? Aku naik kereta itu 8 jam. Itu karena keretanya berhenti ke stasiun-stasiun ya. Kalau enggak ya mungkin sekitar 6 sampai 7 jam udah sampai gitu. Jauh, ya jauh. Itu udah masuk Jawa Timur. Kalau nggak salah sih. Ya, gitu. Oh, kamu Jawa Tengah ya? Berarti udah ke Surabaya deh kamu. Surabaya itu masih sana lagi. Oh, gitu. Masih ke sana. Sun aku ke sana. Ya, Paris sama Surabaya. Gimana? Sun aku ke sana. Iya. Tunggu libur semester selanjutnya. Oh kamu punya rencana? Doain Kak, doain. Oh iya, amin. Semoga kita ketemu, kita jalan-jalan Jawa ada gitu. Jadi tour guide. Kan kamu ke Jawa. Gimana? Kamu jadi tour guide-nya. Tour guide abal-abal. Nah iya gitu. Terus aku kan waktu itu kayaknya 2020 itu April kalau nggak salah kan mulai ujian yang masuk bareng gitu. Cuma kan tertunda karena pandemi gitu kan. Jadinya kalau nggak salah itu Juli kayaknya deh mundur beberapa bulan. Nah ya selama itu aku belajar. Nah di situ juga aku jualan lagi. Nah ini yang aku benar-benar dapat penghasilan ya yang kayak tiap hari gitu jualan. Aku jualan cireng. Jualan cireng kuah, aku masih ingat cireng kuah. Itu aku jual ke teman-teman kuah WA gitu. Nanti diambil ke rumah gitu. BTW di sini ada cireng loh. Aku nggak tahu cireng. Cireng itu dari aci gitu loh ya. Ada terbuat dari aci adonan. Tepung dicolek coklat, bukan? Bukan. Cireng itu asin. Ada di sini yang ada siomay. Itu paling laris. Nah, di sini ada, di sini cilok, siomay, mau apa di sini ada semua. Jadi aku jualan itu. Tapi capek banget, beneran capek. Aku tuh bangun pagi buat dulu adonannya sendiri. Aku tuh awalnya nggak minta tolong sama mama karena takut diomong ya awalnya kayak kamu jualan minta tolong mama tapi kayak gitu ngerepotin mama dan sebagainya. Jadi aku tuh sendiri. Nah pada saat itu mama aku tuh lihat kayak ini anak capean gitu ya kayak sendirian keteteran bolak-balik ada yang datang belum digoreng ini dan sebagainya gitu kan. Nah jadi mama aku bantu di situ ya bantu sedikit-sedikit itu kayak ada sebulanan atau ya aku jualan atau apa dan pada akhirnya aku berhenti benar-benar buat belajar fokus terus akhirnya ujian dan masih gagal lagi. Tapi di situ juga aku ya 2 tahun ini banyak sih yang hal-hal yang aku dapat juga gitu. Aku mau nanya deh, perasaan kamu gagal 2 kali itu gimana? Aku juga pernah ya ngerasain gagal 1 kali itu dan memang nggak usah ditanya lagi, memang sakit banget. Tapi ya gimana ya, kita juga harus